Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam doa malam di GSKI Perbatang. Sebelum kita masuk lebih dalam kehadirat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang mulia, biarlah malam hari ini kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sebab hanya kepadamu Tuhan kami boleh berseru dan bersatu. Haleluya. Kita angkat pujian Gunung Kudus Tuhan. Ku datang ke Gunung Kudus Bapa, dengan hidup tak bercela. Keagunganmu, kemuliaanmu meliputi diriku. Ku tunduk hormat menyembah Bapa dengan roh jiwa dan raga. Kau maha kudus di tempat maha tinggi, di terang tak terhampiri. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, 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 amin, haleluya, amin, haleluya, sembah bagimu, hormat kami bagi Bapakku yang mulia Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang kudus, ini hidup kami, bilik hati kami, ampuni kesalahan kami, ya Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Sukacita yang Kau berikan Bapa, biar lengkaplah sukacita kami untuk mendengarkan firman pada malam hari ini Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan, Kau berkata, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan selain kekudusan hidup kami Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Siapa boleh?
Siapa boleh datang menyembah Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Haleluya. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Saya serahkan hamba-Nya. Bapa kami dalam kerjaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, karena Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, dan saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan, Engkau kuduskan layakan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang kudus dan yang mulia ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami semua yang mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biar Engkau membuka setiap hati kami untuk firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar, kami bisa memberlakukan itu, menerapkan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nah, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, ada satu mandat yang sangat luar biasa yang Dia berikan kepada murid-muridnya atau diperintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Untuk mereka pergi dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Ini satu perintah agung, amanat agung yang sangat luar biasa. Dan apa yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang mana mereka juga disebut sebagai rasul-rasul, mereka melakukan ini dengan tulus. Mereka pergi memberitakan Injil kebenaran ini dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
kabar baik, berita baik yang disampaikan oleh murid-murid Tuhan Yesus, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ini adalah merupakan lanjutan dari kabar baik yang disampaikan oleh Lukas. Lukas adalah seorang dokter, seorang tabib, yang mana tujuan utama dari penulisan surat kitab Kisah Rasul ini, maksud saya kitab Kisah Rasul ini, Kisah Para Rasul ini, tujuan utama ialah menguraikan bagaimana pengikut Tuhan Yesus dan dengan pimpinan Roh Allah tentunya, dengan pimpinan Roh Kudus, menyebarkan atau mengabarkan, memberitakan, mewartakan kabar tentang kerajaan Allah. Yang mana mereka mulai mewartakannya, mulai membicarakannya, mulai menyampaikan kebenaran-kebenaran kerajaan Allah. Mereka mulai sampaikan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu tercatat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Tapi pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara kekasih, ada salah satu rasul. Dia diangkat juga sebagai rasul. Dia tidak termasuk di dalam 12 murid Tuhan Yesus. Tapi dia juga ditetapkan sebagai rasul. Dan Tuhan memakai dia secara khusus. Yaitu Rasul Paulus. Tuhan memakai dia secara khusus untuk memberitakan kabar baik, memberitakan Injil keselamatan kepada orang non-Yahudi, kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Untuk dia pergi memberitakan kabar keselamatan itu kepada mereka, untuk melepaskan mereka dari segala keterikatan, untuk menyelamatkan mereka dari segala dosa mereka. Untuk membawa mereka kepada Allah, untuk menyelamatkan mereka. Tuhan memakai dia dengan sangat luar biasa. Banyak surat yang sudah dia tulis, banyak surat yang sudah dia sebarkan. Dia tulis dalam penjara. Dan dia mengalami banyak hal ketika dia melakukan atau memberitakan Injil kebenaran itu kepada orang-orang atau bangsa-bangsa non-Yahudi. Banyak tantangan yang dia terima. Bapak Ibu Saudara kekasih, pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan sedikit tentang Rasul Paulus. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah sebelum namanya menjadi Paulus, nama dia sebelumnya adalah Saulus. Dia lahir di Tarsus, di daerah Kilkila. Tarsus merupakan satu kota atau pusat dari kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang begitu maju dengan pesatnya. Jadi kita tidak heran kalau Paulus itu boleh saya katakan orang yang cerdas, orang yang pintar, karena dia berada di lingkungan orang-orang terpelajar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dia juga berasal tentunya dari keluarga Yahudi. Kita bisa lihat di dalam Filipi 3 ayatnya yang ke-5. Dari suku Benjamin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ketiga, nanti Bapak Ibu bisa lihat di rumah. Dia juga dididik di bawah seorang guru besar yang sangat luar biasa, yaitu Gamaliel. Gamaliel mendidik dia, mengajari dia tentang Taurat, dan dia memiliki banyak pemahaman-pemahaman yang luar biasa tentang Taurat. Dan menurut catatan sejarah, umur 15 tahun Paulus sudah bergabung dalam kelompok Farisi untuk belajar tentang Taurat. Betapa cerdasnya orang ini, betapa luar biasanya orang ini.
Tapi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan mendalami dan mempelajari tentang Taurat tidak membuat Rasul Paulus menjadi orang yang benar. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa dia menganiaya jemaat Kristen. Dia menganiaya umat-umat Tuhan. Kok bisa dia mempelajari Taurat tapi dia bisa melakukan hal itu? Karena orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus masih hidup di dunia ini, mereka adalah orang-orang yang sangat membenci Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka beranggapan bagaimana seorang manusia bisa menyelamatkan manusia yang lain. Mereka mengatakan bahwa keselamatan hanya Yahweh yang bisa menyelamatkan. Dan Paulus juga mendapatkan ajaran-ajaran dari para Farisi itu karena dia berada di situ. Maka otomatis dia juga mendapatkan pemahaman-pemahaman yang salah. Sehingga dia merasa bahwa apa atau tindakan-tindakan yang dia lakukan dengan menganiaya umat Tuhan, dengan membunuh umat Tuhan, merupakan tindakan yang bagi dia adalah tindakan yang sudah benar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan begitu giatnya dia belajar hukum Taurat tetapi tidak membuat dia menjadi benar. Dia semakin bersemangat untuk melakukan penganiayaan terhadap orang Kristen. Coba kita lihat di dalam, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat yang pertama ini sampai ayat yang ke-19, nanti ada beberapa ayat saja saya akan baca bagi kita. Kita lihat ayatnya yang ayat pertama dari Kisah Para Rasul 9. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Ayat yang ketiga, dalam perjalanan ke Damsyik, kita perhatikan ayat yang ketiga ini, karena ini merupakan titik balik satu perubahan dari seorang yang bernama Paulus, yang dia akhirnya mengenal Tuhan dan dia bertobat. Dalam perjalanan ke Damsyik, ayat ketiga, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ayat yang keempat, ia rebah ke tanah dan kedengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa ini merupakan satu titik balik di mana Rasul Paulus mengalami satu pertobatan. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus di Damsyik. Satu sinar yang sangat luar biasa yang membuat dia jatuh dari kuda dan dia tergeletak. Dan dia mendengar suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kalau secara langsung Paulus tidak menganiaya Tuhan Yesus. Dia tidak melukai atau berbuat apapun terhadap Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi dengan dia menganiaya, menganiaya bahkan membunuh orang-orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus, sama saja dengan dia sudah melukai, menganiaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan punya rencana maksud yang sangat mulia dengan Rasul Paulus. Sekalipun kejahatannya sangat luar biasa, menganiaya, membunuh, melakukan tindak kejahatan kepada murid Tuhan, tetapi sedikit pun
Tuhan tidak melakukan berbalik dan menghancurkan kehidupannya. Tapi Tuhan punya rencana dengan dia, Tuhan menyelamatkan dia, dan tentunya Tuhan punya rencana yang lebih lagi, yaitu menjadikan dia sebagai rasul Tuhan. Sebagai hamba Tuhan yang akan menyelamatkan jiwa-jiwa, khususnya orang-orang yang bukan orang Yahudi, atau bukan orang Israel, tapi orang-orang non-Yahudi. Alkitab mengatakan dia sangat berkobar-kobar. Ya, dia begitu berkobar-kobar. Di ayat yang pertama dikatakan dia begitu berkobar-kobar untuk melakukan tindakan, kalau saya katakan suatu tindakan anarkis untuk membunuh, menganiaya dan membunuh umat Tuhan. Karena dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu benar di hadapan Allah. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu, bahwa dia ngakui bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan, kalau kita berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, pasti ada perubahan dalam hidup ini. Kalau belum ada perubahan dalam hidup ini, tapi kita mengatakan kita sudah berjumpa dengan Tuhan, sebenarnya kita membohongi diri kita. Paulus mengalami perubahan, mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dia tidak berbalik lagi kepada jalan yang lama, kepada kehidupan yang lama. Dia terus melanjutkan kehidupannya bersama-sama dengan Tuhan. Ini satu teladan yang baik bagi kita. Kalau kita berjumpa dengan Tuhan, kita harus berubah. Berubah dalam segala hal, dalam sikap kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita, apapun. Kita harus tinggalkan segala kehidupan kita yang lama dan kita mengenakan kehidupan kita yang baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Saya menyampaikan tentang Rasul Paulus ini, saya mau mengingatkan kita semua dan mengingatkan diri saya sendiri bahwa betapa pentingnya kita, ya, betapa pentingnya kita mengalami sebuah perubahan dan perubahan itu terus menerus. Tentunya perubahan yang saya maksud adalah perubahan di mana kita berada terus di dalam Kristus. Jangan kita sudah bilang, wah saya sudah berubah, saya sudah terima Yesus ini, tapi masih dengan kehidupan kita yang lama itu belum namanya perubahan. Tetapi kalau orang yang mengalami perubahan, bertemu dengan Tuhan Yesus, berjumpa dengan Tuhan Yesus dan merasakan jamahan kasih Allah, maka ada perubahan yang luar biasa, yang tentunya mengarah dan terfokus dan berfokus kepada kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di dalam ayat yang ke-6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntut dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak dapat makan dan minum. Ayat yang 10, ayat ke-10 dikatakan, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama pergilah dan marilah pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saya batasi sampai di sini. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus mengalami kebutaan, Tuhan menyuruh Ananias, salah seorang hambanya, untuk pergi mendoakan Saulus supaya dia bisa dapat melihat.
Tetapi berita itu ketika Tuhan menyampaikan berita itu kepada Saulus, kepada Ananias maksud saya, Ananias merasa heran. Dia bingung. Dibilang, bukankah orang ini penganiaya jemaat? Bukankah orangnya boleh dikatakan orang yang jahat? Ya, dia membunuh umat Tuhan, dia menganiaya umat Tuhan. Jadi kejahatan dan kekejaman Saulus sebelum dia bertobat itu sudah terdengar di mana-mana. Dan Ananias hamba Tuhan ini pun merasa heran. Tetapi Tuhan katakan, kau pergi karena aku punya maksud. Aku punya rencana yang mulia dengan Saulus ini. Aku mau memakai dia. Dan aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak hal-hal yang akan dia alami ketika dia menyampaikan berita, menyampaikan kebenaran firman Allah. Dia banyak mengalami penganiayaan dan lain sebagainya. Dan itu terbukti dalam pelayanan Rasul Paulus. Ketika dia sudah bertobat, Bapak Ibu Saudara, dan dia melayani Tuhan, banyak hal yang dia alami. Mengalami karam kapal, dia pernah dianiaya, pernah dilempar batu, dirajam batu, ditarik sampai di luar kota, dikirain orang dia sudah mati, ternyata dia tidak mati. Bahkan dia masuk lagi ke kota itu untuk tetap memberitakan Injil. Dia mengalami banyak hal. Ini satu gambaran bahwa memang mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar, dan Paulus membayar harga itu. Paulus membayar harga itu, Bapak Ibu Saudara kekasih. Dia tidak mundur sedikit pun. Ketika dia dianiaya, dia tidak menyangkal Tuhan. Ya. Ketika dia dirajam batu, dia tidak membalas, dan dia tidak melakukan tindakan-tindakan kasar kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak seperti ini ya. Tetapi mengikut Tuhan ada konsekuensi, artinya ada harga yang harus kita bayar. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita mengikut Tuhan, kita harus siap. Ya, kita masing-masing mempunyai penderitaan masing-masing dalam mengiring Tuhan. Ya, tidak semua punya sama. Semua kita masing-masing punya masalah bermacam-macam, masalah berbeda. Tetapi pada intinya mengikut Kristus pasti ada tantangan, pasti ada rintangan. Tapi Paulus sudah memberi contoh kepada kita sebagai seorang rasul yang luar biasa. Sebagai seorang rasul yang ketika mengalami pertobatan dan dia hidup di dalam pertobatan dan dia melakukan apa yang Tuhan inginkan, dia tidak mundur selangkah pun. Kita kalau menyatakan diri kita sudah bertobat dan ikut Kristus, kita harus tetap maju, kita harus tetap mengiring Tuhan. Apapun masalah, apapun permasalahan dalam kehidupan ini, jangan masalah-masalah itu membuat kita mundur dari Tuhan. Yang penting, yang pertama adalah kita tidak boleh lagi hidup di dalam kehidupan kita yang lama. Ada orang yang mengatakan, ya kita bisa jatuh, tapi jangan kita hidup di dalam dosa. Itu benar. Kita namanya manusia, kita bisa jatuh. Tapi kalau kita sampai hidup di dalam dosa lagi, berarti kita sudah seperti berbalik kepada kehidupan kita yang lama. Biarlah Rasul Paulus ini menjadi contoh bagi kita semua. Menjadi contoh bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Betapa dia orang yang, sekali lagi saya mengulangi lagi, betapa dia orang yang tadinya jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan bisa mengubah dia dan dia mau diubahkan. Dia mau berubah, dia mau dipakai Tuhan. Dia mau hidupnya itu diubahkan. Dan dia mau siap menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan dia melakukan itu dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pembelajaran contoh yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus biar menjadi satu pembelajaran yang bermanfaat bagi kita. Satu contoh dan teladan yang baik bagi kita. Kalau mungkin sekarang, mungkin saat-saat ini kita lagi lemah, mungkin Pak, saya jatuh Pak, bangkit. Berdiri lagi, bangun lagi. Cari Tuhan, hidup lagi sungguh-sungguh. Pak, masalah terlalu berat Pak, begini Pak.
Saya sudah tidak bisa berdoa lagi, sudah tidak bisa baca Alkitab lagi. Mari kita bangun. Saya katakan, sekali lagi saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau kita teliti di dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus, sekali dia mengikut Tuhan, tidak ada kata dia mundur. Tidak ada. Tidak ada yang bilang jatuh bangun. Dia dari orang jahat berubah total, melayani Tuhan, memberi diri bagi Tuhan. Penjara, kelaparan, apapun itu dia katakan tidak bisa memisahkan dia dari kasih Kristus. Ketelanjangankah, kelaparankah? Dia mengatakan tidak bisa. Ini suatu tekad yang sangat luar biasa. Tekad yang dibarengi dengan satu tindakan nyata bahwa hanya Kristus yang layak dia tinggikan. Hanya Kristus yang layak dia beritakan tentang keselamatan. Hanya Kristus yang ditinggikan, hanya Kristus yang dia muliakan. Dan dia mau hidup di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, mari kita. Saya mau membicarakan tentang Rasul Paulus, tentang pertobatan dia, tentang pelayanan dia ini. Saya mau mengatakan biar marilah kita meneladani dia. Sekali lagi kita meneladani dia. Kita mencontohi dia apa yang sudah dilakukan. Kita punya waktu banyak di rumah, kita baca tentang kisah perjalanan Rasul Paulus ini. Dia memang adalah teladan yang sangat baik. Teladan pertama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Yesus Kristus memakai dia juga untuk juga bisa menjadi contoh bagi dia bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita memang punya panggilan berbeda-beda. Ada yang terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta untuk memberitakan Injil. Tetapi panggilan-panggilan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian juga mungkin ada dipanggil di tempat kerja. Di situ pun kita harus menjadi berkat. Dipanggil dimanapun, kita terpanggil dimanapun, apapun yang kita kerjakan, disitulah kita menjadi pelayan. Disitulah kita menjadi hamba untuk melayani orang lain, untuk memberitakan tentang kabar baik kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi jangan kita berpikir tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil hanya di pundak seorang hamba Tuhan, seorang yang bergelar sarjana dan lain sebagainya, seorang pendeta. Tidak, kita semua dipanggil untuk melakukan tugas, melakukan pelayanan kita dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan kita sebagai orang-orang yang bekerja, jangan kita pikir ya saya bekerja, saya tidak seperti seorang pendeta. Jadi kalau misalnya saya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan kan hal-hal yang normal, enggak, tidak boleh. Kita harus semua kita harus serius dengan Tuhan, harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita hanya untuk memberitakan kebenarannya, hanya untuk menjadi berkat, hanya untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini singkat saja saya sampaikan pada malam hari ini. Saya mau ngajak kita semua untuk kita hidup menghasilkan buah-buah pertobatan tentunya. Biar orang lain, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, orang bisa melihat kita dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Kalau sekarang kita masih gagal, ya jangan tinggal dalam kegagalan itu, jangan tinggal dalam kejatuhan itu. Tetapi mari kita bangkit, kita katakan Tuhan tolong berikan aku kekuatan, kemampuan untuk aku bangkit lagi, untuk supaya aku bisa menjadi berkat, untuk bisa menjadi contoh teladan, bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain, supaya orang lain juga dapat diselamatkan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi mulai sekarang, kalau ada yang jatuh, bangkit, bangun lagi, bangkitkan, hidupkan kembali kehidupan rohani di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tolong, minta Roh Kudus tolong, Roh Kudus memampukan supaya kita tetap teguh di dalam Tuhan.
Saya percaya Bapak Ibu rindu untuk selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Selalu ingin dekat dengan Tuhan. Banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi marilah kita tetap maju. Kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Untuk firman. Mari kita angkat pujian. Selalu untukmu, selalu untukmu. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu. Segenap hidupku adalah milikmu, untuk kemuliaan-Mu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada malam hari ini karena kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kebenaran yang singkat yang telah hamba sampaikan Tuhan, biarlah Engkau meneraikan ini dalam hati kami, dalam kehidupan kami, dan biarlah kami mempraktekkan itu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap hidup di dalam pertobatan, kami tetap hidup untuk menghasilkan buah, dan buah-buah yang kami hasilkan itu tetap Tuhan. Kalau kami jatuh, Tuhan tolong kami, Tuhan selamatkan kami, angkat kami ya Bapa. Tolong kami supaya kami hidup di dalam kekudusan, kami hidup di dalam Engkau Bapa. Peganglah tangan kami supaya kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menuju kepada kekekalannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Rasul Paulus menjadi contoh teladan yang mulia bagi kami. Suatu contoh teladan yang indah bagi kami, yang patut kami tiru, di mana dia mengalami suatu pertobatan. Dia hidup di dalam Engkau, dia hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Hidup dalam keselamatan-Mu. Dia memberitakan tentang kebenaran-Mu Tuhan dan memenangkan banyak jiwa bagi-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih, biar apa yang dilakukan oleh hamba-Mu ini ya Bapak, menjadi contoh yang luar biasa bagi kami Bapak. Tuhan terima kasih, terpujilah Engkau Bapak. Terima kasih pada malam hari ini juga Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan doa kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Erastus Sabdono Tuhan Yesus, sebagai gembala senior kami, dan juga sebagai ketua Senode GSKI. Kami berdoa untuk hamba-Mu ini, biar Engkau memberkati, Engkau rapi dan Engkau pakai dia Tuhan Yesus, di mana saja dia berada. Biar Engkau pimpin kehidupannya Tuhan, berkati dia Tuhan. Berkati keluarganya, istri, anaknya, cucunya, keluarga besarnya Engkau berkati. Pelayanan dari hamba-Mu ini Tuhan Engkau berkati, berikan dia kesehatan, jaga lindungi dia, jauhkan dia dari segala sakit penyakit, virus, bakteri apapun Tuhan. Biar Engkau melindungi dia dengan sempurna, berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang dia sampaikan, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Lewat streaming, apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Tuhan Yesus, kebenaran-kebenaran ini mengubah banyak jiwa dan banyak jiwa diselamatkan. Tuhan terima kasih. Tuhan kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapa dalam kerajaan surga. Semua gembala-gembala yang ada di wilayah-wilayah masing-masing yang sudah diangkat, ditentukan, ditetapkan, Engkau memberkati mereka semua Bapa dalam kerajaan surga. Berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, dan berkati mereka dalam pelayanan mereka. Berkati keluarga mereka dan lindungi mereka ya Bapa. Kebenaran-kebenaran juga yang mereka sampaikan dalam ibadah di wilayah mereka masing-masing, Tuhan Yesus juga memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk
GSKI Perdata ini ya Tuhan, kami berdoa. Pak Ferry Kencem kami tetap mendoakan, biar Engkau Tuhan sempurnakan dia dan kesembuhannya Engkau sembuhkan dia, Engkau pulihkan keadaannya Tuhan, dan dia bisa bersama-sama juga melayani Tuhan dengan kami Bapak. Tuhan Yesus berkati keluarganya, berkati istri anaknya, Tuhan berkati dia Bapak, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pak Ferry Kencem, kami berdoa juga Tuhan untuk Pak David, Tuhan yang juga melayani di tempat ini ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kau pakai dia Tuhan Yesus. Berkati dia dalam pelayanan Tuhan, kebenaran-kebenaran yang dia sampaikan. Engkau juga berkati pekerjaannya, berkati istri anaknya, berkati keluarganya ya Bapa. Terima kasih, jauhkan dia dari segala virus, bakteri, sakit, penyakit. Tuhan Yesus jaga dan lindungi dia. Dan biarlah Tuhan dia berada tetap di dalam lindungan dan naungan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini juga Tuhan Yesus kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, khususnya ada di GSKI ini ya Tuhan Yesus kami berdoa, Engkau memberkati Tuhan Yesus jemaat GSKI Perdata ini ya Tuhan, Engkau berkati di mana saja mereka berada, dalam pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan Engkau berkati, jaga dan lindungi mereka, berikan kesehatan, kekuatan bagi semua keluarga-keluarga yang ada di GSKI Perdata ini ya Bapak. Tuhan kami berdoa juga untuk pengurus, untuk pengerjaan Tuhan Yesus yang ada di GSKI Perdata ini. Kami juga berdoa Engkau memberkati ya Bapa. Engkau memberkati setiap pekerjaan mereka, jaga dan lindungi mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dan kerajaan surga. Pada kesempatan ini ya Tuhan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami berdoa untuk Pak Jokowi sebagai orang nomor 1 di negara ini, kami berdoa Engkau memberkati. Kau tolong dia, banyak pekerjaan, banyak tugas pekerjaan yang harus dia kerjakan. Berdoa biar Tuhan berikan dia kemampuan. Tuhan jaga lindungi dia, tebus dengan darah Yesus. Tuhan tolong dia, berkati keluarganya, istri anaknya juga, berkati keluarga besarnya. Tuhan tolong Pak Jokowi, jauhkan dia dari segala niat-niat orang jahat apapun Tuhan. Dan Tuhan lindungi dia, berikan kesehatan, jauhkan dari virus, bakteri, sakit, penyakit. Tuhan lindungi dia dengan sempurna. Wakil Presiden, para menteri, Tuhan Yesus juga memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Pemimpin-pemimpin di daerah, kami berdoa, Engkau juga memberkati mereka semua Bapa dalam kerjaan surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berdoa juga saat ini Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di mana saja Pak. Mereka yang melayani di kota, melayani desa, mereka yang melayani di suku-suku terasing. Mereka yang melayani di pedalaman, Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Engkau pakai mereka untuk memenangkan banyak jiwa Bapa. Kalau mereka sakit, Engkau sembuhkan. Mereka lemah, Engkau berikan kekuatan yang mereka berduka cita. Engkau berikan penghiburan. Tuhan memberkati semua hamba-hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai mereka Bapa untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dalam kerjaan surga. Inilah doa-doa kami ya Bapa. Biarlah Engkau mendengarkan doa ini dan Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu saja Bapa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan saatnya kami memohon berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita depan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok sampai kekal selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Ibadah selesai Tuhan.